Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Sriningsih dalam bidang studi biologi. Nah, pada pertemuan minggu kali ini materi kita mengenai tentang mekanisme pertahanan tubuh. Nah, di dalam materi mekanisme pertahanan tubuh kita akan membahas masalah tentang pertahanan tubuh non spesifik, kemudian pertahanan tubuh spesifik dan jenis-jenis kekebalan tubuh. Sistem pertahanan tubuh itu merupakan suatu sistem dalam tubuh yang bekerja mempertahankan tubuh kita dari serangan suatu bibit penyakit atau patogen yang masuk ke dalam tubuh. Nah, sistem pertahanan tubuh itu memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, dapat mempertahankan tubuh dari patogen invasif, kemudian melindungi tubuh terhadap suatu agen dari lingkungan eksternal yang berasal dari tumbuhan dan hewan. Nah, kemudian yang ketiga, menyingkirkan sel-sel yang sudah rusak akibat suatu penyakit atau cedera sehingga memudahkan penyembuhan luka dan perbaikan jaringan. Nah, yang keempat, mengenali dan menghancurkan sel abnormal seperti kanker. Nah, berdasarkan cara mempertahankan diri dari penyakit, sistem pertahanan tubuh itu digolongkan menjadi dua, yaitu pertahanan tubuh spesifik dan non-spesifik. Nah, yang pertama, pertahanan tubuh bawaan atau pertahanan non-spesifik. Pertahanan tubuh bawaan sejak lahir ini disebut dengan non-spesifik karena memang tidak ditujukan untuk melawan antigen tertentu tetapi memberikan respon langsung terhadap berbagai antigen untuk melindungi tubuh. Setiap benda asing yang memasuki tubuh pertama kali akan dihadapi oleh mekanisme pertahanan non-spesifik. Nah, mekanisme ini memiliki dua garis pertahanan, yaitu yang pertama garis pertahanan pertama oleh bagian eksternal tubuh seperti kulit, kemudian membran mukosa dan zat kimia antimikroba. Nah, kulit itu ditutupi oleh sel-sel epitel yang sangat rapat. Kulit yang normal tidak dapat ditembus oleh bakteri dan virus. Nah, mikroorganisme hanya dapat masuk melalui kulit jika sudah terluka. Nah, kulit memiliki kondisi sedikit asam dengan pH 5 dan suhu kurang dari 37 derajat Celcius. Nah, kondisi ini menyulitkan bakteri dan virus untuk dapat tetap hidup di permukaan kulit. Nah, selain itu, lapisan sel-sel yang mati membuat permukaan kulit selalu berganti, sehingga bakteri yang berada di permukaan kulit tersebut juga selalu terbuang dengan sel yang mati. Nah, kemudian membran mukosa. Nah, membran mukosa itu melapisi saluran pencernaan, saluran respirasi, kemudian saluran kelamin, dan saluran ekskresi. Nah, sama seperti kulit, membran mukosa tidak dapat ditembus oleh bakteri dan virus karena antara satu membran dan membran lainnya sangat rapat. Nah, selain itu, membran mukosa juga melawan bakteri dengan pertahanan kimiawi. Membran mukosa menghasilkan mukus atau lendir yang merupakan cairan kental untuk mengikat dan menggumpalkan bakteri atau benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Nah, gumpalan ini kemudian akan dibuang oleh tubuh dalam bentuk cairan kental melalui mekanisme bersin atau batuk. Nah, kemudian zat kimia antimikroba. Kulit mampu mensekresikan protein antimikroba seperti lisozim yang terkandung pada keringat, kemudian air ludah, air mata, dan air susu ibu atau ASI. Nah, zat kimia tersebut dapat menghancurkan lapisan peptidoglikan dan dinding sel bakteri. Nah, interferon yang merupakan protein antivirus yang dapat disintesis oleh sebagian besar sel tubuh sebagai respon terhadap kehadiran virus. Nah, interferon itu berfungsi untuk menghentikan reproduksi dari virus. Nah, selain interferon juga terdapat sistem komplement yang tadinya tidak aktif namun akan diaktifkan oleh kehadiran antigen tertentu dan akan menghancurkan antigen tersebut. Nah, protein dan glikoprotein yang merupakan penyusun dari sistem komplement yang disintesis di hepatosit hati. Namun sejumlah besar sistem penyusun sistem komplement juga diproduksi di jaringan makrofag, monosit dalam darah, dan sel epitel dari saluran kelamin dan pencernaan. Nah, yang berikutnya, garis pertahanan kedua terjadi di bagian dalam tubuh, yaitu berupa fagositosis oleh sel fagosit, kemudian reaksi inflamasi dan interferon. Nah, yang pertama, fagositosis. Sel-sel fagositosis itu menelan dan mencerna benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Nah, fagositosis dilakukan oleh sel darah putih. Jenis-jenis sel darah putih yang dapat melakukan fagositosis adalah neutrofil, monosit, eosinofil, dan sel pembuluh alami. Nah, jika sel telah dirusak oleh antigen, maka sel tersebut akan mengirimkan sinyal kimiawi yang menarik sel fagosit untuk datang. Nah, sel fagosit akan memasuki jaringan yang terinfeksi, lalu menelan dan mencerna semua mikroba yang ada. Nah, yang berikutnya, reaksi inflamasi.
Jika mikrobah telah merusak jaringan, sel-sel jaringan yang telah rusak tersebut kemudian akan mengirimkan sinyal. Nah, sinyal pertama adalah histamin yang mengakibatkan peradangan atau pelebaran pembuluh darah. Nah, sedangkan yang kedua adalah interferon yang akan menyiagakan sel-sel lain. Nah, untuk histamin, sel yang diberikan oleh sel terinfeksi akan ditangkap oleh sel darah putih jenis basofil yang kemudian akan melepaskan histamin ke jaringan. Nah, histamin yang menyebabkan pembuluh darah membesar dan meningkatkan migrasi sel fagosit ke jaringan. Nah, sel-sel fagosit segera akan menelan semua sel bakteri atau mikrobah dan juga membersihkan jaringan tersebut dari senyawa yang berbahaya. Nah, peradangan juga mengakibatkan demam karena sel-sel leukosit melepaskan senyawa pirogen. Senyawa ini akan merangsang tubuh untuk menaikkan suhu, dengan demikian meningkatkan pertahanan tubuh. Nah, menghambat pertumbuhan beberapa jenis mikroba itu memudahkan fagositosis, mempercepat reaksi tubuh dan mempercepat perbaikan jaringan. Nah, kemudian interferon. Interferon adalah zat kimia yang diproduksi oleh sel yang terkena virus. Interferon itu berfungsi menghalangi perbanyakan virus dan mengaktifkan sel-sel yang dekat dengan sel yang telah terkena virus untuk bersiap melawan virus. Dengan adanya sinyal interferon ini, sel yang telah dihubungi akan melawan semua serangan virus. Nah, kemudian kita lanjutkan ke pertahanan tubuh spesifik. Pertahanan tubuh spesifik itu merupakan sistem kompleks yang memberikan respon imunitas terhadap antigen yang spesifik. Nah, sistem pertahanan tubuh melibatkan peran limfosit dan antibodi. Nah, limfosit. Limfosit terdiri dari dua jenis, yaitu limfosit B atau sel B dan limfosit T atau sel T. Dua jenis limfosit ini memiliki fungsi yang berbeda-beda, walaupun jika diamati dengan mikroskop menunjukkan struktur yang sama. Limfosit B atau sel B. Limfosit B terbentuk dan dimatangkan di dalam sumsum tulang dan masuk ke dalam aliran darah menuju jaringan limfatik. Sel B bertanggung jawab terhadap produksi antibodi sebagai kekebalan humoral. Sel B dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama sel B plasma, berfungsi untuk memproduksi antibodi. Nah, kemudian yang kedua sel B pengingat, yaitu berfungsi mengingat antigen yang pernah masuk ke dalam tubuh dan menstimulasi sel limfosit B plasma jika terjadi infeksi kedua. Nah, yang ketiga sel B pembelah, berfungsi membentuk sel B plasma dan sel B pengingat dalam jumlah yang banyak serta cepat. Nah, yang berikutnya sel T. Limfosit T dibentuk di dalam sumsum tulang dan menuju ke kelenjar timus untuk mengalami diferensiasi lebih lanjut. Nah, sel T ini berperan dalam kekebalan seluler, yaitu dengan menyerang sel penghasil antigen secara langsung. Nah, sel T juga turut membantu produksi antibodi oleh sel B plasma. Sel T dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama sel T pembunuh, yaitu berfungsi menyerang patogen dan mikroorganisme asing yang masuk ke dalam tubuh, yaitu sel tubuh yang terinfeksi. Nah, yang kedua sel T pembantu, yaitu berfungsi menstimulasikan pembentukan sel T jenis lainnya, serta sel B plasma, dan mengaktifkan makrofag untuk melakukan fagositosis. Nah, kemudian yang ketiga sel T suppressor, yaitu berfungsi menghentikan respon imun, yaitu setelah infeksi berhasil ditanggulangi. Nah, yang berikutnya antibodi. Pada setiap mikroorganisme serta substansi asing yang masuk ke dalam tubuh, pada permukaannya terdapat senyawa protein yang berperan sebagai antigen. Nah, antigen ini meliputi molekul yang dimiliki oleh mikroorganisme serta substansi asing tersebut. Nah, antigen yang masuk ke dalam tubuh akan menyerang tubuh untuk membentuk antibodi. Antibodi adalah senyawa protein yang berfungsi melawan antigen dengan cara mengikatnya. Setelah diikat, antigen akan ditangkap dan dihancurkan oleh makrofag. Nah, antibodi bekerja secara spesifik untuk suatu antigen tertentu seperti antibodi cacar, hanya cocok untuk antibodi cacar. Nah, kemudian struktur antibodi. Pada antibodi, setiap molekul itu tersusun atas 2 macam rantai pelipeptida yang identik, di mana terdapat 2 rantai ringan dan 2 rantai berat. Nah, keempat rantai pada molekul antibodi dihubungkan oleh ikatan disulfida dan bentuk molekulnya menyerupai huruf Y. Pada setiap lengan dari molekul tersebut memiliki tempat pengikatan antigen. Umumnya antibodi terdiri atas sekelompok protein yang berada pada praksi-praksi globulin serum. Nah, praksi-praksi globulin serum ini dinamakan imunoglobulin atau disingkat dengan IG. Nah, kemudian kita lanjutkan pada pengelompokan antibodi. Terdapat 5 jenis antibodi yang dimiliki oleh manusia, yaitu imunoglobulin G, imunoglobulin M, imunoglobulin A, imunoglobulin D,
dan imunoglobulin E. Yang pertama, imunoglobulin gamma adalah kelompok imunoglobulin yang paling banyak dan sering ditemukan dalam sirkulasi. Nah, imunoglobulin G dapat menembus dinding pembuluh darah dan plasenta. Imunoglobulin G memberikan perlindungan terhadap bakteri, virus, dan toksin serta disekresikan dalam kolostrum. Nah, kemudian imunoglobulin M adalah jenis antibodi pertama yang ditemukan ketika infeksi suatu antigen. Nah, antibodi jenis ini memiliki pergiliran yang tinggi dan tidak bertahan lama. Imunoglobulin M dapat mengikat antigen atau patogen menjadi gumpalan atau mengaglutinasinya sehingga mudah difagositosis makrofag. Nah, imunoglobulin M juga dapat memicu aktifnya protein komplement. Nah, kemudian imunoglobulin A. Antibodi jenis ini dapat mencegah masuknya virus melalui jaringan epitel mukosa. Nah, sistem pencernaan, pernapasan, dan saluran reproduksi. Imunoglobulin A ditemukan di air liur, air mata, dan kolostrum. Nah, kemudian imunoglobulin E merupakan antibodi yang sedikit lebih besar dari molekul imunoglobulin G dan hanya sebagian kecil dari total antibodi dalam darah. Imunoglobulin E memicu peradangan jika cacing parasit menyerang tubuh. Nah, imunoglobulin E juga berperan dalam reaksi alergi. Nah, kemudian imunoglobulin D. Antibodi jenis ini tidak dapat mengaktifkan sistem komplement dan tidak dapat melewati plasenta. Imunoglobulin D diduga berfungsi dalam diferensiasi sel limfosit B menjadi sel B plasma dan sel B memori. Nah, kemudian kita lanjutkan ke jenis-jenis kekebalan tubuh. Nah, jenis kekebalan dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu kekebalan aktif dan kekebalan pasif. Nah, kekebalan aktif terjadi apabila tubuh berkontak langsung dengan toksin atau patogen. Nah, kekebalan aktif didapat secara alami atau buatan. Kekebalan aktif alami diperoleh jika tubuh terpapar patogen sehingga antibodi diproduksi. Nah, kekebalan ini akan bertahan seumur hidup. Nah, kemudian kekebalan aktif buatan diperoleh karena pemberian vaksin. Dengan pemberian vaksin memicu tumbuhnya sistem kekebalan tubuh terhadap jenis antigen yang diberikan dalam vaksin. Nah, yang kedua, kekebalan pasif. Kekebalan pasif terjadi jika antibodi satu dipindahkan kepada antibodi yang lain. Nah, terdapat dua jenis kekebalan pasif, diantaranya kekebalan pasif alami diperoleh dari pemberian ASI ibu kepada bayi sehingga bayi memiliki sistem kekebalan sementara. Kekebalan pasif buatan diperoleh dari injeksi antibodi manusia atau hewan lain yang tahan terhadap antigen tertentu. Contoh lainnya adalah pada pemberian serum anti bisa ular dan imunoglobulin lainnya dari organ yang telah kebal. Hal ini hanya bertahan beberapa minggu. Nah, itu tadi penjelasan mengenai tentang mekanisme pertahanan tubuh. Semoga bermanfaat. Terima kasih.